musim baru F1 udah jalan lagi. Waktunya kita nonton F1 lagi. Tapi banyak yang bilang nonton F1 itu bosenin. Apaan coba, nontonin mobil muter-muter doang selama 2 jam. Udah gitu yang menang dia lagi. Iya sih, mungkin itu bisa ngebosenin, tapi bisa juga ngebosenin karena mungkin lu belum paham gimana cara nonton F1 yang bener. Maksudnya bener di sini tuh ketika lu ngerti sama jalannya balapan, lu akan nyadar kalau F1 itu nggak cuma melulu yang ada di posisi 1-2 aja. Nah, di video ini gue mau sharing gimana caranya menikmati balapan F1 dengan lebih baik dan memahami jalannya balapan via grafik yang ditampilin sama F1 pas balapan. Jadi di video ini gue akan jelasin apa aja sih grafik-grafik yang muncul kalau kita nonton balapan di F1. Mungkin lo ada yang bingung maksud dari tampilan yang muncul di layar, yang kadang banyak banget, ada di kiri, bawah, atas, kadang ada juga yang muncul di bawah. Nah, sebenarnya sih tujuan dari grafik-grafik itu supaya lu yang nonton jadi paham sama jalannya balapan. Tapi bisa jadi juga malah bikin bingung dan bikin tanya, apaan sih itu? Dan karena itu kesannya sepele, mungkin malah bikin jadi lu juga nggak bisa nanya, entah itu di sosmed atau di tongkrongan. Karena takut dianggap, apaan sih? Nanyanya kok recehan-recehan gitu? Nah, mudah-mudahan video ini bisa bantu lu lebih bisa ngikutin balapan F1. Dan bagi gue sih, yang sepele-sepele gini bikin lu punya banyak hal yang bisa diikutin pas balapan. Gak melulu fokus sama yang di posisi 1 dan 2 doang. Oh iya, untuk akses nontonnya sendiri, untuk musim 2024 ini, lu bisa langganan dari Bein atau F1 TV. Cuman kalau yang F1 TV ini, lu kudu pakai VPN nontonnya. Oke, gue mulai dari bumper awal dulu dan informasi general dulu ya. Biasanya pas bumper pertama itu ada informasi mengenai tracknya, mulai dari layout sampai lokasinya di negara apa. Di layar utama biasanya ada tampilan layout track dalam bentuk 3D. Ini akan ngasih tahu posisi sektor dari track tersebut. Setiap track akan dibagi jadi 3 sektor. Sektor 1 sampai sektor 3. Sektor 1 itu dari start sampai sekitar 1/3 track. Sedangkan sektor 2 ada di tengah dan sektor 3 di akhir track. Layout ini juga ditunjukin posisi-posisi belokannya. Kadang dikasih lihat juga nama turnnya tersebut apa, tapi beberapa doang sih biasanya, nggak semuanya. Sektor di track itu penting karena akan jadi acuan pencatatan waktu dan pembagian area balapan. Maksudnya gini, misal ada insiden di sektor 1 yang sampai bikin keluar bendera kuning, maka pembalap cukup melambatkan mobil di sektor 1 itu aja. Sedangkan di sektor 2 dan 3 bisa jadi dalam posisi bendera hijau alias kondisinya normal. Di layout ini juga ditampilin DRS zone. Jumlah DRS zone di masing-masing track bisa beda-beda, antara 1 sampai 3. DRS zone ini titik di mana pembalap akan dicatat timingnya, apakah dia bisa dapat DRS atau enggak. Ntar gue jelasin lebih detail soal DRS di video ini, tapi ntar ya. Ada juga informasi kayak misalnya top speed berapa kilometer per jam, artinya itu rekor kecepatan paling tinggi di lintasan lurus terpanjangnya itu, sekian kilometer per jam. Kalau track yang punya lintasan lurus panjang itu bisa 350 km per jam. Tapi kalau yang track sirkuit kayak Monaco, paling banter ya mentok di 290 km. Terus ada juga informasi berapa jumlah turn alias tikungannya. Ada juga tulisan elevasi. Elevasi di sini bukan ketinggian lokasi track dan permukaan laut ya. Tapi ini nunjukin perbedaan ketinggian antara area tracknya. Jadi misalnya kalau angkanya cuma ada di angka di bawah 5 meter, artinya track itu datar, nggak ada naik turunnya. Kalau misalkan angkanya lebih dari 20, katakan 30 meter misalnya, kayak di Austin, artinya itu track di satu bagian lebih tinggi sekitar 30 meter dari area terendahnya. Makin tinggi elevasi, berarti tracknya punya variasi naik turun di tracknya. Ngomongin soal elevasi ini, biasanya kalau track itu datar-datar aja, biasanya kurang menarik ketimbang track yang punya variasi rendah tinggi di lurusan atau tikungannya. Lanjut ya. Biasanya ada juga informasi lap record. Lap record berarti catatan siapa pembalap yang paling cepat bisa meraih fastest lap di sana. Ini catatannya diambil dari kondisi balapan ya, artinya diraih pas event balapnya, bukan dari event kayak kualifikasi atau practice. Terus informasi yang muncul berikutnya itu biasanya tampilan ban. Pas layar ban ini ada beberapa informasi penting. Di paling atas ada selected tire compounds. Ini artinya pilihan compound ban yang akan dipakai di balapan itu. Mulai 2024 ini opsi compound jadi ada 6, mulai dari C0 sampai C5. C0 itu compound yang paling keras, sedangkan C5 itu yang paling lembut atau paling soft. Setiap balapan, Pirelli sebagai penyedia ban akan memilih 3 compound ban kering yang digunakan di balapan itu. Buat contoh, di Bahrain ini misalnya, Pirelli memilih C3 sampai C1. Pemilihan ini biasanya tergantung kondisi track. Ada track yang aspalnya abrasif, ada yang lebih halus. Atau bisa juga karena faktor lain, misalnya karakteristik tracknya dan lain-lain. Di bawahnya kan ada gambar 3 ban gede tuh. Di atasnya ada tulisan soft paling cepat dan tulisan plus 0,0 second. Ini maksudnya ban soft ini akan jadi benchmark buat ban lain.
Karena kalau kita lihat di ban medium ada tulisan plus 1,2 second dan di ban hard ada tulisan plus 1,6 second. Artinya ban medium itu ekspektasinya akan lebih lambat 1,2 detik dibandingkan kalau pakai ban soft. Begitu juga dengan ban hard yang estimasinya akan berbeda sekitar 1,6 detik dari ban soft dalam satu putaran. Jadi misalnya pakai ban soft ini lap time-nya ada di angka 1 menit 32 detik. Maka kalau pakai ban medium, ya kira-kira waktunya akan didapat di angka 1 menit 33,2 detik. Gitulah. Tentu yang ban soft kayak yang tertulis di situ ya fastest, artinya lebih cepat aus juga ketimbang ban hard yang tertulis long lasting. Nah, ban soft ini meskipun lap time-nya paling cepat, tapi itu cuma berlaku di lap-lap awal pemakaiannya aja. Biasanya paling cuma 3-7 lap, setelah itu pelan-pelan bannya akan kehilangan performa, dan kalau dipaksa pakai terus, justru lap time-nya bisa lebih busuk daripada pakai ban hard. Sedangkan ban hard, dia bisa terus mencetak lap time yang stabil dalam jumlah lap yang lebih panjang. Biasanya mungkin di angka 10-15 lap bahkan lebih, tergantung driver dan mobilnya. Dan kita tahu batas kekuatan tiap komponen ban ini, jadi menarik nebak seperti apa strategi pit stopnya. Setelah bumper awal, baik itu di kualifikasi atau di balapan, kita akan lihat tampilan layar yang kurang lebih sama. Di layar biasanya akan dibagi jadi beberapa area. Di sisi kiri ada timing table. Timing table ini adalah informasi yang hampir selalu muncul, dan ini jadi salah satu yang paling penting. Nanti akan gue bahas detail. Terus di layar atas biasanya informasi mengenai kondisi detail di event tersebut. Misalnya ada pemberitahuan kondisi track, ada yang kena penalti kah, kena track limit kah, dan lain sebagainya. Di sisi kanan atas ada radar track yang ngasih lihat di mana posisi pembalap di track. Di sisi kanan biasanya juga ada tampilan teks radio dari pembalap, kadang juga nampilin live feed pembalap yang lagi disorot. Di sisi kanan bawah kadang muncul tulisan turn kecil yang nunjukin mobil tersebut lagi disorot di tikungan berapa. Dan di sisi bawah, ini informasinya bisa macam-macam tergantung konteks. Seringnya sih ngasih lihat siapa pembalap yang lagi disorot atau informasi komparasi timing antara pembalap. Berikutnya akan gue coba jelasin ya, dalam beberapa konteks yang akan muncul baik di kualifikasi dan pas balapan. Sebelum gue jelasin grafik, buat gambaran paling basic aja, kualifikasi di F1 itu buat nentuin urutan start di hari balapan. Tentu paling cepat dapat urutan paling depan startnya ya. Di F1, kualifikasi dibagi jadi 3 sesi knockout, Q1, Q2, Q3. Di sesi Q1 dan Q2 akan ada yang tereliminasi, masing-masing 5 pembalap terbawah, makanya disebut sesi knockout. Jadi di sesi Q3, sesi terakhir, akan sisa 10 pembalap doang. Di awal mulai di timing table akan muncul tampilan kayak gini. Di yang ini ada keterangan ini lagi sesi berapa kualifikasinya. Terus di yang ini ada keterangan sesi tersebut sisa berapa menit lagi. Alokasinya adalah di Q1 18 menit, Q2 15 menit, dan Q3 12 menit. Di bawahnya ada urutan pembalap. Cuman karena ini baru mulai sesi, masih belum ada urutannya, masih urutan acak aja. Di sebelah nama pembalap, kalau lu lihat ada yang ada P-nya, ada yang nggak ada. Kalau ada, artinya itu pembalap masih di dalam pit box-nya dia, alias masih di garasi. Sedangkan kalau udah nggak ada tanda P-nya, artinya dia udah turun ke track. Sebelum lanjut di sesi kualifikasi, penting buat tahu istilah outlap, flying lap, dan in-lap. Outlap itu adalah lap di mana pembalap itu baru banget keluar track. Pada posisi ini waktunya nggak dicatat karena dia mulai jalan dari garasi atau pit lane, makanya nggak dihitung. Ketika dia masuk lap dalam posisi outlap, terus ketemu sama garis start, maka dia akan mulai dicatat waktunya. Nah, di lap ini dia akan dicatatkan waktunya atau yang disebut flying lap. Waktu dia akan terus dicatat sampai ketemu garis start lagi. Setelah flying lap ini, pembalap akan masuk ke fase in lap atau bersiap masuk garasi lagi. Di fase out lap dan in lap inilah pembalap nggak lagi ngegeber mobilnya dan harus mau kasih jalan ke pembalap lain yang sedang melakukan flying lap. Dan jika nggak patuh, nggak mau kasih jalan atau malah ngalang-ngalangin, maka akan kena penalti. Penaltinya macam-macam, bisa mulai dari denda, bahkan sampai turun grid. Di tampilan layar yang ini akan kasih informasi ke pembalap yang lagi dijadiin fokusnya. Buat contoh ini, si Sainz. Ada logo timnya di sebelah namanya, terus di sebelah kanannya ada keterangan lagi pakai compound ban apa. Di sini kelihatan dia pakai ban M, alias medium. Terus di bawahnya ada timing jalan dengan satuan detik dan per 10 detik. Di bawahnya lagi ada tulisan S1, S2, S3 yang nunjukin catatan waktu pembalap itu di sektor tersebut. Nanti di bagian sektor ini akan berubah warnanya, ada 3 warna. Pertama warna ungu. Kalau warna ungu muncul, artinya pembalap ini adalah pembalap yang waktunya paling cepat di sektor tersebut di antara seluruh pembalap. Istilahnya purple sector. Warna kedua ada warna hijau. Kalau ini yang muncul, artinya pembalap itu mencetak personal best-nya untuk sektor tersebut. Artinya gini, misal dia baru pertama kali mencatatkan waktu, dia akan dicatat hijau di situ, kalau nggak dapat purple.
Katakanlah di flying lap pertama dia hijau semua, berarti dia sudah bisa meraih personal best-nya di putaran tersebut. Biasanya di setiap sesi kualifikasi, pembalap akan punya kesempatan 2 kali untuk flying lap. Kalau misalnya di flying lap yang kedua ini dia bisa meraih warna hijau lagi, itu artinya udah bagus ya, karena dia bisa improve menaikkan standar personal best-nya di sektor tersebut. Tentu yang paling bagus kalau dia bisa dapat warna ungu, yang artinya berarti dia jadi yang terbaik di sektor tersebut. Tapi bisa juga malah yang muncul warna yang ketiga, yaitu warna kuning. Warna kuning artinya pembalap itu nggak bisa melampaui waktu personal best-nya di sektor tersebut. Artinya catatan waktu dia malah lebih lambat daripada flying lap sebelumnya. Tapi ingat, itu hanya berlaku di sektor yang warna kuning aja. Misal di 2 sektor lainnya dia bisa dapat hijau atau purple, maka bisa aja catatan waktunya membaik, meskipun ada satu sektor yang berwarna kuning. Nah, untuk yang ungu ini, dia akan dinamis sepanjang kualifikasi. Maksudnya dinamis di sini, si ungu ini bisa pindah-pindah dari satu pembalap ke pembalap lain. Sebagai contoh, di sini kelihatan tadinya Sainz cetak ungu di sektor 1, tapi kemudian Leclerc yang muter di belakangnya bisa lebih cepat dari Sainz di sektor 1 ini. Maka ungunya jadi pindah dari Sainz ke Leclerc. Kondisi si ungu pindah-pindah ini akan terus terjadi sepanjang kualifikasi sampai akhirnya semua pembalap selesai mencatatkan waktu atau waktunya habis. Bagian 3 warna ini adalah salah satu kunci paham pas nonton kualifikasi, karena kita bisa tahu dinamika siapa yang lebih kebut, siapa yang nggak improve, dan siapa yang punya peluang naik atau malah tersingkir. Selain itu, tentunya kita harus memahami timing table di sebelah kiri ya. Kelihatan di sana akan tersusun inisial nama pembalap dan catatan waktu. Kalau belum punya waktu, maka ditulis no time atau out lap, yang artinya udah gue jelasin tadi ya. Catatan waktu di F1 dicatat sampai satuan seper 1000 detik, atau 3 angka di belakang titik. Nah, di kualifikasi ini beda 0,001 detik aja bisa ngaruh posisi di grid. Makanya, setiap tim berlomba-lomba banget buat nyari tambahan, walaupun cuma seper 10 detik. Pembalap yang di posisi pertama akan jadi benchmark waktu buat pembalap di bawahnya. Misal, Verstappen ada di posisi 1, di bawahnya ada Leclerc dan tulisan misalnya plus 0,059 detik. Maka Leclerc ada gap sejauh itu. Makin jauh 0 di belakang titiknya, maka artinya makin tipis beda gapnya ya. Pas sesi udah mau berakhir, akan muncul tulisan Elimination Zone di 5 terbawah untuk Q1 dan Q2. Pembalap yang nggak bisa memperbaiki waktu tersebut akan masuk ke zona itu dan akhirnya tereliminasi dan nggak bisa lanjut ke sesi kualifikasi berikutnya. Dan urutannya udah terkunci buat urutan di hari balapan. Di akhir sesi nanti, countdown timer yang di sisi kiri ini akan habis dan jadi 000. Ketika habis waktunya, maka pembalap sudah nggak bisa lagi memulai flying lap. Tapi jika pembalap tersebut sedang dalam posisi flying lap, kemudian waktunya habis, itu nggak masalah. Flying lap dia yang terakhir itu masih tercatat. Karena penentuannya adalah sebelum dia lewat garis start. Kalau dia lewat garis start pas waktu masih tersisa, meskipun tinggal 1 detik, maka dia bisa lanjut terus mencatatkan waktunya. Tapi kalau mobilnya pas melintas garis start waktunya udah habis, maka udah nggak dicatat lagi waktunya. Jadi nggak usah heran, kenapa waktunya udah 000, kok masih ada pembalap yang mencatatkan waktu. Di timing table ini, kalau pas waktunya udah 000, buat pembalap yang udah nggak bisa nyatat waktu lagi, akan dikasih tanda checkered flag di sebelah namanya. Buat contoh, misalnya Russell udah melakukan percobaan terakhirnya dan hanya bisa naik ke posisi ketiga setelah memperbaiki gapnya dengan Verstappen. Verstappen yang masih muter di belakangnya udah ada di posisi pole dengan catatan waktu awal 1 menit 29,421 detik. Kemudian pas melintas garis finish, catatan waktunya membaik 0,242 detik dan mempertajam waktunya jadi 1 menit 29,179 detik. Nah, waktu baru Verstappen ini jadi waktu baru yang harus dikalahin Leclerc yang masih flying lap di belakang Verstappen. Lu bisa lihat di kolom catatan waktu Leclerc di sini. Tapi sayang Leclerc nggak bisa ngalahin waktunya Verstappen dan dapat gap plus 0,228 detik. Atau beda 0,2 detik, atau biasanya kalau dari komentator 0,2 of a second. Ini yang kualifikasi ya. Mudah-mudahan uraian gue cukup jelas. Dan pro tip aja, bagian paling seru dari kualifikasi itu 7 menit terakhir di sesi Q3. Jadi kalau lu telat nonton pas di kualifikasi, asal dapat 7 menit terakhir ini udah bisa dapat sih keseruan dari sesi kualifikasinya. Oke, lanjut di balapan. Sebelum balapan dimulai, semua mobil udah ada di baris gridnya masing-masing. Pas banget sebelum formation lap, selimut ban atau tire warmernya akan dilepas dulu. Tujuan selimut ban ini buat ngangetin bannya sebelum balapan. Ban emang perlu diangetin karena suhu optimal kerja ban ada di angka sekitar 80-100 derajat Celcius. Sepanas itu, makanya tire warmer dilepas paling terakhir. Begitu mekanik udah minggir semua dan jam udah masuk masa mulainya, biasanya jam 3 tank kalau di balapan Eropa atau jam 6 kalau di balapan Timur Tengah, mobil akan jalan buat formation lap. Formation lap ini adalah buat muter sekali sebelum nanti mobil balik lagi ke posisi grid.
Di formation lap ini, mobil nggak boleh di kecepatan balap dan nggak boleh nyalip. Dan di formation lap ini nggak dihitung satu lap. Jadi emang kayak ya lap pemanasan aja. Nah, kadang pas di sini ada informasi soal possible race strategies. Misalnya kalau di sini kelihatan ada dua opsi, yaitu 2 kali pit dengan opsi ban soft, hard, soft, atau soft, hard, hard, dengan estimasi kapan waktu masuk pitnya. BTW, ini cuman gambaran aja ya, bukan acuan yang harus diikutin sama tim. Pas balapan bisa banget beda dengan yang ditampilin di sini, tapi at least kita bisa nebak lah berapa lama ketahanan setiap compoundnya itu di balapan yang mau ditonton. Selesai formation lap, baru deh masuk ke sesi balapan beneran. Nanti pas 5 lampu merahnya itu nyala dan mati, balapan pun dimulai. Nah, di sini nih ada catchphrase ikoniknya Crofty keluar. Begitu balapan mulai, ntar timing table yang di kiri pun muncul, yang isinya keterangan posisi lap berapa dari berapa lap, terus di bawahnya ada timing table yang berisi informasi urutan, pembalap dari 1 sampai 20. Timing table ini informasinya diupdate terus secara real time sepanjang balapan. Di antara seluruh informasi di layar, timing table ini adalah sumber informasi utama buat diikutin. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, kita harus paham dulu, kalau ada 2 jenis timing table ini. Yang pertama yang tulisannya leader, yang kedua yang tulisannya interval. Kalau yang leader, itu adalah gap atau jarak waktu antara pembalap yang ada di posisi pertama dengan posisi di bawahnya sampai ke urutan terakhir. Misalnya di sini, di grafik kelihatan yang pertama kan Verstappen tuh, ditulis leader. Di posisinya ada Leclerc dengan gap 0,8 detik. Artinya gap Verstappen dan Leclerc ada di angka 0,8 detik. Makin gede angkanya, maka artinya jaraknya makin jauh ya. Masih di grafik ini juga, kelihatan kalau di posisi 10 misalnya, ada Tsunoda dengan angka plus 4,6 detik. Artinya jarak antara Verstappen yang ada di posisi pertama dengan Tsunoda yang ada di posisi 10 itu beda 4,6 detik. Nah, ini kalau yang tulisan di sebelah pembalap nomor satunya itu leader ya. Kalau yang interval, itu artinya gap atau jarak waktu antar pembalap. Misalnya nih, di papan paling atas di Verstappen ada tulisan intervalnya. Jarak antara Verstappen dengan Russell yang di posisi 2 itu 1,9 detik. Nah, angka ini nunjukin gapnya. Terus di posisi 3 ada Leclerc dengan tulisan plus 0,6 detik. Nah, ini nunjukin kalau gap antara Leclerc dan pembalap yang ada di depannya, George Russell, jaraknya 0,6 detik. Begitu seterusnya. Ini bedanya dengan yang tulisan leader tadi. Kalau yang leader itu kan gap waktu dengan yang ada di posisi pertama. Kalau yang interval ini gap waktu sama yang ada di posisi depannya. Gitu bedanya. Pas balapan sih seringnya yang muncul adalah papan interval. Dari sini kita bisa mantau siapa yang lagi fight dengan siapa. Sedikit tips cara bacanya, kalau lu perhatiin satu pembalap, ambil contoh Perez, di atasnya ada Leclerc. Awalnya gap waktunya 0,4 detik tapi lama-lama jadi 0,2, artinya Perez bisa terus ngedeketin Leclerc. Di saat yang sama, kalau kita perhatiin Russell, dia waktunya berubah dari plus 3,7 jadi plus 4 komaan. Dari sini kelihatan kalau Verstappen makin menjauh dari Russell. Begitu, penting banget buat bisa baca timing table ini pas lagi nonton. Karena dari sini kita jadi bisa lihat siapa yang pace-nya bagus, siapa yang bisa maintain jarak, siapa yang struggling dan menjauh. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi lu gak cuma fokus lagi ngeliatin mobil muter-muter di track aja, tapi lu bisa mantau lebih banyak hal pas nonton balapan. Di saat balapan udah hampir mendekati akhir, biasanya nanti di papan leader ini ada tulisan plus 1 lap atau plus 2 lap di sebelah inisial pembalapnya. Kalau ada tulisan begitu, artinya pembalap itu udah kena overlap sama pembalap yang ada di posisi pertama. Ini terjadi karena beda kecepatannya jauh banget atau emang yang di belakang dodol aja, sampai akhirnya si pembalap yang di posisi pertama bisa nyalip pembalap yang ada di posisi terakhir. Beberapa info tambahan yang kelihatan di timing table ada position gain, artinya ngasih lihat pembalap itu bisa naik atau turun berapa posisi dari posisi start dia. Terus info lain yang penting juga di timing table ini ada tampilan icon H, M, atau S di samping waktu. Ini nunjukin compound ban yang lagi dipakai sama pembalap tersebut. Ada juga icon stopwatch warna ungu di satu pembalap. Artinya pembalap itu lagi megang fastest lap. Buat informasi juga, kalau pembalap tersebut ada di posisi 10 besar dan punya fastest lap, ntar dia dapat tambahan 1 poin. Tapi kalau misalkan dia di luar 10 besar, misalnya posisi 11, dia nggak dapat poinnya. Informasi lain yang juga suka tampil itu ada keterangan udah berapa lama umur ban dari pembalap tersebut. Misalnya, di sini, tertulis ban Verstappen 13 lap. Artinya, itu ban udah dipakai muter-muter sebanyak 13 lap. Ini ngebantu kita ngeliat siapa yang bannya masih fresh, siapa yang udah mulai aus bannya. Ingat, makin aus ban, makin jelek lap time-nya. Informasi lain yang muncul di timing table itu ada keterangan udah berapa kali pembalap tersebut pit stop. Terus ada juga informasi kalau ada yang in pit sama pit exit. Kalau in pit artinya itu pembalap baru masuk buat pit stop. Kalau tulisannya udah pit exit artinya udah beres pit stopnya dan udah mau masuk lagi ke track.
Info lain yang cukup penting juga itu soal DRS. Ntar biasanya di lap kedua akan ada tulisan DRS Enable, artinya DRS bisa diaktifin. DRS gampangnya alat bantu buat nyalip ya. Dan untuk dapetin jatah DRS ini, pembalap harus bisa berada di bawah 1 detik dengan pembalap di depannya pas ngelewatin DRS Detection Zone. Kita bisa tahu dia dapat DRS atau enggak itu bisa dapat dari timing table-nya. Kalau dia intervalnya ada di bawah 1 detik, artinya dia bisa pakai DRS dan punya peluang besar buat nyalip. Selain informasi timing table, informasi lain akan muncul di layar sepanjang balapan, entah di atas, di bawah, atau di kanan layar kayak tadi gue bilang di awal video. Tapi umumnya informasi yang muncul di sana kontekstual sih, tergantung kondisi. Kayak misalnya, siapa lagi battle sama siapa, terus berapa lama waktu yang dihabiskan di pit lane, dan pas pit stopnya, alias stop time. Buat gambaran aja, waktu normal stop time di F1 itu ada di 2-3 detik. Itu pun 3 detik bisa dibilang agak lambat, apalagi kalau lebih. Terus informasi lain yang penting juga, kondisi track kayak misalnya yellow flag di sektor berapa, atau kondisi red flag, atau bisa juga informasi soal safety car atau virtual safety car. Pro tip lain, kemampuan bahasa Inggris sih ngebantu banget ya buat kita ngikutin jalannya balapan. Karena informasi kontekstual di layar kayak misalnya pas ada info penalti, info cuaca, kondisi track, atau percakapan radio akan lebih gampang dipahami. Selain itu, kita akan sangat kebantu kalau kita bisa ngertiin komentatornya, karena seringnya emang ada insight dari situ juga. Di akhir balapan, informasi yang muncul udah lebih gampang dipahami, mulai dari siapa yang menang, terus juga keluar informasi soal berapa poin yang didapat oleh setiap pembalap dan konstruktor dan klasemennya. Udah deh, beres nonton satu balapannya. Ya, itu aja sih yang bisa gue jelasin. Lumayan panjang juga ya. Dan ingat, meskipun balapan bisa jadi ujungnya lagi-lagi apa? Iya, betul, lagi-lagi Verstappen. Ya udahlah ya. Tapi kan minimal dengan tambahan ilmu ini, lo bisa jadi merhatiin hal-hal lain pas nonton F1 di musim ini. Dari kita sih, semoga video ini bisa bantu lo lebih enjoy pas nonton F1. BTW, kalau lo ada pertanyaan atau masih bingung sama satu atau dua hal, langsung aja komen di bawah. Dan tentu F1 itu harusnya bisa diikutin oleh semua orang. Bukan jadi olahraga yang so eksklusif gimana yang orang susah enjoy-nya. Seperti biasa, makasih banyak buat teman-teman member yang udah dukung kita. Dan sekali lagi, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau lo suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!